Ini siapa? Aku tak kenal sama kamu. Bu dokter, aku teman SD-mu dulu. Kamu cuma lulusan SD. Beraninya melamar saya. Seorang pria berpenampilan lusuh datang melamar teman masa kecilnya yang kini telah menjadi dokter cantik dan sukses, tepat di depan teman-temannya. Namun bukannya diterima, ia justru dihina dan diusir hanya karena dianggap tak berpendidikan. Tak ada yang tahu. Beberapa hari kemudian, sebuah mobil mewah berhenti di depan rumah sang dokter. Sosok yang turun dari mobil itu membuat semua orang terdiam. Siapa sebenarnya pria lusuh yang telah mereka remehkan? Sore itu, langit mulai berwarna jingga. Suasana rumah sakit tampak sibuk. Derap langkah tergesa para pasien dan keluarga saling berserakan di lorong yang dipenuhi rasa cemas dan harapan. Di dalam salah satu kamar, Mutia, seorang dokter muda, memeriksa pasiennya dengan telaten. Senyum profesionalnya terus terjaga, berusaha menenangkan setiap kekhawatiran. Saat ia melirik ke dinding, jarum jam menunjukkan waktu pulang sudah tiba. Dengan gerakan tenang, ia menutup buku pemeriksaan, menyapa singkat perawat dan rekannya, lalu berjalan menuju pintu keluar. Jas putihnya berkibar perlahan mengikuti langkah anggun dan percaya diri. Namun, tepat di gerbang rumah sakit, seseorang berdiri. Di antara kerumunan yang berbaur antara kesedihan dan harapan, tampak seorang pria dengan pakaian lusuh, sepatu usang, dan seikat bunga sederhana di tangannya. Seperti gelandangan yang tersesat di rumah sakit. Dialah Dani, wajah yang asing bagi banyak orang, tapi tatapannya hanya tertuju pada satu sosok, Mutia. Di balik sorot matanya, ada sesuatu yang tak biasa. Campuran rindu, keberanian, dan kenangan yang lama terpendam. Langkah Mutia mendadak terhenti. Teman-temannya yang berjalan bersamanya menoleh, mulai saling berbisik. Siapa dia? Kenapa pengemis ada di rumah sakit? Dani menahan napas, jantungnya berdetak kencang. Ingatan masa kecil muncul tiba-tiba. Kenangan mengenakan seragam SD, tertawa bersama Mutia di bawah pohon mangga, dan janji-janji kecil yang pernah diucapkan sambil bermain. Hari ini, ia berdiri membawa buket sederhana, berisi seluruh keberanian yang berhasil ia kumpulkan setelah belasan tahun. Kerumunan mulai memperhatikan. Sinar senja seakan membingkai momen itu. Dani mengangkat sedikit suaranya. Tak terlalu keras, tapi cukup untuk membuat udara di sekeliling berhenti bergerak. Ia siap membuka luka lama, atau mungkin menutupnya untuk selamanya. Mutia menatapnya antara profesionalisme dan rasa ingin tahu. Di saat rumah sakit masih dipenuhi hiruk-pikuk pasien, tempat itu berubah menjadi panggung pertemuan yang belum selesai. Dengan suara bergetar namun tegas, Dani menarik napas dalam-dalam, menatap mata Mutia dan berkata, "Mutia, aku Dani, teman SD-mu dulu. Aku datang untuk melamar kamu." Kalimat itu sederhana, jujur dan lurus, seperti surat lama yang tak pernah sempat terkirim. Namun bukan senyum hangat yang muncul, bukan tawa penuh nostalgia. Wajah Mutia justru berubah dingin. Ia miringkan kepala, berpura-pura tak mengenal Dani. "Siapa kamu?" ujarnya sinis. "Lulusan mana?" Pertanyaan yang terdengar seperti jarum menembus hati. Dani menjawab lirih, "Aku hanya lulusan SD." Spontan tawa kecil terdengar dari beberapa orang di sekitar. Bisikan berubah menjadi komentar meremehkan. Mutia tak berusaha menahan diri. Dengan nada penuh penghinaan ia berkata, "Mana mungkin seorang dokter menikah dengan lulusan SD?" Kata-kata itu bukan hanya penolakan. Itu merobek martabat Dani di depan banyak orang. Sebelum Dani sempat menjawab, Mutia mendorong bahunya. Dorongan yang tak hanya menjauhkan pria itu dari jalannya, tapi juga mengusir semua kenangan masa kecil tanpa ampun. Tubuh Dani terhuyung, terjatuh ke aspal. Buket bunganya terlepas, kelopak-kelopak kecil berhamburan di udara, dan jatuh membasahi kaos lusuhnya dengan debu dan rasa malu. Wajah-wajah sekitar membeku sejenak. Ada yang tertawa kecil, ada yang jijik,
sebagian menunduk tak tega. Pipinya terasa panas, bukan karena udara, tapi karena harga diri yang tercabik. Namun di balik rasa sakit itu, perlahan tumbuh sesuatu yang berbeda. Bukan amarah membara, tapi keteguhan. Dani bangkit pelan. Langkah berikutnya bukan lagi sekadar melangkah karena cinta, tapi karena sesuatu yang lebih dalam. Keinginan membuktikan diri. Teman-teman Mutia masih berbisik sambil tertawa kecil. Pengemis kok melamar dokter. Mutia hanya mendengus, membenarkan tasnya, lalu melangkah pergi tanpa menoleh. Sesampainya di rumah, ia duduk di ruang tamu. Jas dokter sudah dilepas, tapi pikirannya belum bisa melepaskan bayangan pria lusuh itu. Entah kenapa, meski ia menolaknya tanpa ragu, ada sesuatu yang terasa janggal di hatinya. Keesokan hari libur. Pagi-pagi Mutia pergi ke pasar. Udara masih segar. Para pedagang menawarkan dagangan, aroma sayuran baru panen memenuhi udara. Saat sedang menawar tomat, seorang wanita paruh baya, tetangganya, Bu Yuni, menghampirinya. Sambil tersenyum, ia bertanya santai. Mutia, kemarin sore katanya ada pria membawa bunga melamar kamu, bener? Mutia tersenyum tipis, sedikit sinis. Iya, Bu, tapi sudah saya tolak. Dia cuma pria miskin, lulusan SD pula. Bu Yuni terdiam, lalu menatapnya heran. Senyumnya perlahan muncul kembali, kali ini terasa berbeda. Loh, kenapa kamu tolak? Dia itu kan seorang jenderal TNI. Mutia terpaku. Kata jenderal yang keluar dari mulut Bu Yuni terasa seperti petir di siang bolong. Jenderal? Maksud ibu? Pria lusuh itu? Tanyanya pelan, sulit percaya. Bu Yuni mengangguk mantap. Iya, Mutia. Dia itu Dani. Teman kecilmu dulu. Jangan salah, setelah pindah dari sini, dia bukan berhenti sekolah. Dia tetap lanjut, terus masuk pendidikan militer. Tahun demi tahun, naik pangkat, sampai sekarang jadi jenderal TNI. Mungkin kemarin dia nyamar, mau tahu kamu masih ingat sama dia atau tidak. Kalimat itu menghantam hati Mutia. Riuh pasar mendadak meredup di telinganya. Sosok Dani yang lusuh kemarin berganti dalam benaknya, bukan lagi pria sederhana yang ia hinakan, tapi bayangan gagah berseragam loreng dengan bintang di pundak. Dadanya sesak, langkahnya pulang terasa berat. Keranjang belanja di tangannya ringan, tapi pikirannya penuh pertanyaan dan penyesalan. Kata-kata Bu Yuni bergema. Dia itu Jenderal Mutia. Sesampainya di rumah, Mutia meletakkan belanjaan di dapur dan duduk di kursi ruang makan. Pandangannya kosong. Pikirannya berusaha merangkai logika. Bagaimana mungkin pria lusuh yang semalam ia dorong jatuh, yang mengaku hanya lulusan SD, bisa menjadi seorang jenderal? Tak puas hanya dari cerita tetangga, ia memanggil ibunya yang sedang melipat cucian. Bu, aku mau tanya. Dani, tetangga kita waktu aku kecil, dia itu anak orang miskin kan? Benar dia tidak sekolah setelah lulus SD? Ibunya mengernyit, mencoba mengingat. Setahu ibu, iya, dia pendiam, hidupnya susah. Setelah keluarganya pindah, ibu dengar dia berhenti sekolah. Masa iya jadi tentara, apalagi jenderal? Kayaknya nggak mungkin, Mutia. Jawaban itu justru membuat kepala Mutia semakin berat. Dua cerita saling bertentangan. Ibunya yakin Dani tidak mungkin jadi perwira tinggi. Tapi entah kenapa, di lubuk hatinya ada sesuatu yang mengusik. Tatapan Dani saat berdiri dengan buket sederhana kemarin kembali terbayang. Tatapan penuh luka yang ia balas dengan penghinaan. Sejak sore itu, Mutia tak lagi tenang. Ada desakan kuat untuk mencari kebenaran. Benarkah Dani hanya pria lusuh lulusan SD? Atau seseorang yang jauh lebih dari yang terlihat? Sore hari berikutnya, sepulang kerja, ia memutuskan mencari tahu sendiri. Mutia berjalan ke rumah lama Dani. Dahulu rumah itu sederhana, sekarang tampak lebih rapi meski tetap sepi. Pagar terkunci, halaman terawat, tapi tak ada tanda kehidupan. Sama seperti yang ia lihat selama ini, kosong. Ia berdiri sejenak. Pandangannya menyapu lingkungan sekitar. Lalu terlihat Pak Saiful, duduk santai di teras rumah yang persis di depan rumah Dani.
Pak Saiful, sapa Mutia sambil mendekat. Bapak tahu kapan keluarga Dani pulang ke sini? Pak Saiful menggeleng, lalu menurunkan suara seolah ingin berbagi rahasia. Saya dengar dari saudaranya, minggu depan Dani dan keluarganya pulang. Katanya setelah pelantikan kenaikan pangkat TNI. Mutia terbelalak. Kenaikan pangkat TNI? Suaranya tak dapat menyembunyikan keterkejutan. Pak Saiful mengangguk mantap. Iya dok, Dani sekarang diangkat jadi Jenderal TNI Angkatan Darat. Dia bertugas di luar kota. Katanya, habis upacara nanti bakal pulang ke sini buat istirahat dan kumpul keluarga. Mutia terpaku. Angin sore terasa menggigit kulitnya. Pikirannya berputar cepat. Sosok yang kemarin ia hina di depan banyak orang. Sebentar lagi akan kembali ke kampung ini dengan pangkat tertinggi di militer darat. Rasa malu dan bersalah menyatu, menekan dadanya kuat-kuat. Mutia sadar, mungkin itu adalah keputusan terburuk dalam hidupnya. Mutia mengangguk pelan. Iya bu, dan ternyata sekarang dia Jenderal TNI. Mata ibunya membesar tak percaya. Dari mana kamu tahu? Mutia menunduk. Dari Pak Saiful. Katanya minggu depan Dani pulang setelah pelantikan kenaikan pangkat sebagai Jenderal TNI Angkatan Darat. Hening menyelimuti kamar. Hanya tersisa isak kecil Mutia. Sang ibu menghela napas panjang, tak tahu harus berkata apa. Sementara penyesalan di hati Mutia kini terasa seperti beban yang tak tahu lagi kemana bisa ia letakkan. Suara lembut ibu hanya mampu meraih tangan Mutia, menepuknya pelan, seolah ingin menghentikan badai di dada putrinya. Sudahlah Mutia, yang sudah terjadi biarlah menjadi masa lalu. Kamu tetap harus kuat menjalani hidup. Jangan terus-terusan meratapi kesalahan, ucapnya menenangkan. Meski jelas terlihat ia pun masih tercengang dengan kabar mengejutkan tentang Dani. Keesokan paginya sebelum berangkat bekerja, Mutia duduk diam di ruang tamu sambil menyeruput teh hangat. Pandangannya tertuju pada televisi yang menayangkan siaran langsung acara kenegaraan. Musik marching bergulir, deretan perwira berseragam loreng berjalan tegap, barisan begitu rapi dan khidmat. Lalu terdengar suara pembawa acara, menyebut nama perwira yang akan dilantik sebagai Jenderal TNI Angkatan Darat, Bapak Dani Setiawan. Dalam sekejap, jantung Mutia seakan berhenti berdetak. Kamera televisi menyorot wajah pria yang melangkah maju menuju podium. Sorot mata itu, senyum itu, tak mungkin ia salah mengenali. Dia adalah Dani, pria lusuh yang beberapa hari lalu ia tolak dan hina di depan kerumunan rumah sakit. Air mata jatuh tanpa bisa ia tahan. Mutia menutup mulut dengan tangannya, mencoba membungkam isaknya. Dengan tergesa ia mematikan televisi, meraih tas kerjanya, lalu pergi tanpa sepatah kata. Perjalanan menuju rumah sakit terasa sangat panjang. Setiap langkah seolah diikuti bayangan Dani dalam seragam kebesaran, bukan dengan kaos lusuh seperti terakhir kali. Sesaat tiba, ia disambut tatapan heran beberapa rekannya. Mutia, matamu sembab, kamu habis nangis? Tanya salah seorang dokter dengan nada khawatir. Mutia terdiam, menarik napas berat sebelum menjawab lirih. Iya, orang yang aku tolak kemarin di depan rumah sakit, hari ini dilantik jadi Jenderal TNI. Rekannya langsung menoleh. Wajahnya tak percaya. Serius? Yang bawa buket lusuh itu? Yang kita lihat sama-sama? Mutia mengangguk lemah. Iya, dia Dani, teman kecilku. Suasana seketika hening, seolah dunia berhenti. Di dalam hati Mutia, penyesalan kini tumbuh semakin dalam. Ia sadar betapa mudahnya ia menilai seseorang hanya dari luarnya. Waktu berlalu. Tepat seminggu setelah ucapan Pak Saiful, desa mendadak berubah tak seperti biasanya. Sore itu, yang biasanya hanya dihiasi suara ayam dan obrolan warga, kini diguncang deru mesin kendaraan mewah. Dari kejauhan, mobil sport merah menyala, Ferrari berkilau diterpa cahaya senja, melaju perlahan melewati jalan desa yang sempit. Anak-anak berlarian mengikuti dari pinggir jalan. Para warga keluar rumah dengan tatapan penasaran. Mutia yang baru pulang kerja, masih memakai pakaian dokter,
terpaku di depan pagar rumahnya. Mobil itu berhenti tepat di dekat rumahnya. Pintu terbuka, dan keluar seorang pria berseragam loreng, pangkat bintang tersemat jelas di pundaknya. Sorakan dan bisik warga menggema. Itu dia, Jenderal TNI, Jenderal Tentara Nasional Indonesia. Mutia membeku. Dani, pria yang dulu ia anggap hanya lulusan SD dan hidup miskin, kini berdiri gagah, bukan lagi lusuh, bukan lagi tak berharga. Ia berjalan tenang menuju rumahnya yang hanya beberapa meter di depan. Namun sebelum sampai, langkahnya berhenti tepat di depan rumah Mutia. Tanpa sadar, Mutia ikut berdiri di sisi jalan bersama warga lainnya. Tatapannya tertuju pada Dani. Saat itu, mata mereka saling bertemu. Warga terdiam. Waktu seakan ikut berhenti menyaksikan momen itu. Momen yang membawa kenangan masa kecil, luka pertemuan terakhir, dan jarak yang kini terasa begitu lebar. Dani menarik napas pelan. Suaranya terdengar tegas namun tetap tenang. Cukup jelas untuk semua yang hadir. Mutia, ucapnya tanpa berpaling. Saya minta maaf. Waktu itu saya tiba-tiba datang melamar kamu dengan penampilan lusuh. Ia menatapnya tajam namun tenang. Saya menyamar, karena saya ingin tahu apakah saya akan dihargai sebagai manusia biasa, bukan sebagai pangkat. Mutia menunduk, wajahnya memerah menahan malu. Dani melanjutkan, dan sekarang saya sudah tahu jawabannya. Ia berhenti sejenak sebelum menutup kalimatnya dengan mantap. Kamu bukan orang yang tepat untuk saya nikahi. Beberapa warga hanya terdiam, sementara sebagian lainnya saling berbisik dengan wajah terkejut mendengar kalimat tegas itu. Mutia menggigit bibir, mencoba menahan gemetar suaranya. Dani, maafkan aku khilaf waktu itu. Ucapnya pelan, penuh penyesalan. Namun Dani hanya mengangkat tangan perlahan, menghentikannya sebelum sempat melanjutkan kata. Aku sudah memaafkanmu Mutia, jawabnya dengan nada yang tak lagi keras, justru terasa matang dan tenang. Tapi aku tidak akan melamarmu lagi. Luka yang pernah kamu beri terlalu dalam untuk bisa aku lupakan. Hening seketika menyelimuti. Tak ada lagi suara selain angin sore yang menyapu dedaunan. Dani menatapnya sesaat, tatapan yang membawa jejak masa lalu, kemudian berbalik, melangkah tegap melewati depan rumah Mutia tanpa sedikit pun menoleh lagi. Pintu rumah Dani terbuka. Ia masuk dengan tenang. Mutia berdiri kaku di depan pagar rumahnya sendiri. Air mata jatuh membasahi pipi tanpa mampu ia bendung. Di belakangnya, warga desa masih terpaku, menjadi saksi bisu dari penyesalan seorang perempuan yang terlambat menyadari kualitas pria yang dulu ia remehkan. Mutia akhirnya berbalik, masuk ke rumahnya dengan langkah gontai. Pintu ditutup perlahan, namun tangis justru pecah semakin keras. Penyesalan itu mencengkeram hatinya kuat-kuat, mengingat bagaimana ia pernah merendahkan Dani hanya karena penampilan lusuhnya. Di luar, kabar tersebut menyebar cepat dari satu rumah ke rumah lain. Warga kini tahu, Dani yang dulu dilabeli miskin dan hanya lulusan SD, ternyata bekerja keras hingga menjadi jenderal TNI yang dihormati banyak orang. Kontras dengan itu, Mutia, yang dulunya dikenal kaya dan angkuh, kini menjadi simbol dari kesombongan yang berbuah penyesalan. Tatapan warga mulai berubah. Ada rasa kagum dan hormat pada sosok Dani, dan rasa iba bercampur kecewa pada Mutia, yang kini harus menanggung beban atas keputusan masa lalunya sendiri. Terima kasih kamu sudah menyimak cerita ini. Jangan lupa untuk like video ini, agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.